siang juga di jam terakhir gitu kan. Coba sebelum mulai pembelajaran kita mulai dulu dengan berdoa. Kami pimpin doanya. Doa dimulai. Selebihnya sehat ya. Untuk pembelajaran kita hari ini materinya adalah tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Untuk di kelas 2 bab 1 itu menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi sebelum kita mulai, kita harus mengulang dulu apa sih itu aljabar. Nah, apa sih aljabar? Bagaimana bentuk aljabar? Lalu nanti apa saja yang ada dalam aljabar tersebut. Coba kalian perhatikan. Nah, ini apa? Ini adalah aljabar. Aljabar itu katanya cabang matematika yang memakai tanda-tanda huruf, memberi gambarnya mewakili kata-kata angka-angka. Contohnya A, B, C boleh, X, Y, Z boleh. Itu dikatakan bilangan aljabar. Ini 2x tambah 5 yang di sana itu adalah bentuk daripada aljabar. Nah, dari bentuk aljabar yang 2x tambah 5 ini bisa kita definisikan. 2x tambah 5 ini bisa lagi kita lihat unsurnya apa sih dari aljabar itu. Unsur aljabarnya 2x tambah 5. Dari sini ada unsur-unsur aljabar. Siapa yang masih ingat unsur aljabar? Dalam aljabar itu ada apa aja? Koefisien, Iya. konstanta. Iya, benar sekali. Dalam
koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, dari 2x tambah 5, yang mana koefisien? 2. Iya, yang mana variabel? Yang mana variabel? X. Benar, yang mana konstanta? 5. Kenapa konstanta dikatakan 5? Kenapa 5 itu konstanta, Bu? Ayo, kenapa 5 itu konstanta? Konstanta ada yang tidak memiliki nilai variabel. Variabelnya itu adalah konstanta. Lalu koefisien itu apa artinya? 2 adalah koefisien daripada x. Artinya apa? Iya, nilai daripada x. 2 itu nilai daripada x. Siapapun ya nilai daripada variabel nanti, baik itu nanti variabelnya y, ada variabelnya z. Misalnya 3z, berarti koefisiennya adalah 3. 3 itu koefisien daripada siapa? Misalnya 3z. 3 adalah koefisien daripada z. Begitu, itu yang dikatakan dia koefisien yang mana, variabel yang mana, konstanta yang mana. Nah, dari sini juga nanti bisa kita kelompokkan yang mana suku 1. Nah, suku 1. Nah, dari sini bisa kita kelompokkan suku 1. Yang mana suku 1-nya? 2x tambah 5 tadi, kalau ibu katakan 2x tambah 5, ada berapa suku di sana? 2. Benar, adik. Kenapa 2 alasanmu? Ayo, 2x tambah 5 tadi benar 2. Kenapa 2? Alasan saya, Bu, karena ada 2x dan tambah 5. Kalau 2x saja itu berapa suku? 1, karena dia sendiri. Kalau ibu katakan y, itu berapa suku? 1, karena dia sendiri. Kalau ibu katakan 2x kurang 3, itu berapa suku? 2. Kenapa? Ada 2x-nya dengan ada kurang 3-nya. Bu, kalau 2x tambah 3 itu berapa suku? Apakah 2 suku, Bu? 2 suku. Ya kan? Karena dia 2, walaupun tanda di tadi ada kurang, ada tambah. Setiap yang punya teman, walaupun tandanya nanti di sana tambah dan kurang, 2x tambah 3, 2 suku. 2x kurang 3, tetap 2 suku, walaupun tandanya di sana berbeda karena dia ada temannya. Itu dikatakan dia 2 suku. Nah, di sini untuk pembelajaran kita hari ini tujuannya untuk menyederhanakan bentuk aljabar tadi. Di mana katanya pertama, peserta didik itu dapat mengelompokkan suku yang sejenis dari suatu bentuk aljabar dengan benar, dengan tepat. Yang mana sejenis, yang mana bukan sejenis. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku sejenis dan menyederhanakan suku sejenis yang telah dikelompokkan menjadi satu. Kita misalkan seperti tadi, 2x dengan 2x kita kelompokkan dulu. Nah, misalnya 2x kurang 2x, berarti setelah kita kelompokkan apa perintahnya di sana? Kurang, Bu. Baru kita menyederhanakan dengan tanda kurang. Itu yang dikatakan peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, dari sini, dari aljabarnya sendiri ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari aljabarnya sendiri? Enggak ya, karena nggak ada yang ditanyakan. Ya, Apakah setiap menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar itu harus kita kelompokkan dulu suku sejenisnya? iya, benar sekali. Harus dikelompokkan dulu. Nanti setelah kita tipe yang kedua tadi, tujuan pembelajaran kedua tadi. Nah, ini di kedepannya nanti ya, setelah masuk kita ke materinya nanti. Itu benar, apapun disederhanakan, menyederhanakan bentuk aljabar. Kalau menyederhanakan dia, lihat dulu tandanya. Oh, penjumlahan, kita kelompokkan dulu dia sejenis dengan bukan sejenis. Lalu disederhanakan, apa tandanya? Tambah, kita tambahkan dia. Kalau nanti kurang, maka kita kurangkan. Langkah awalnya adalah pengelompokan suku sejenis. Nah, perhatikan ini di buku bab 1-nya. Apa yang ini bisa kalian lihat? Ini kan ada 2 roti nih, 2 jenis kue, tetapi dia sama-sama kue, tapi beda kan? Yang satu kita misalkan kue apa? Kue coklat. Yang satu misalkan kita kue hijau, misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam matematika ini bagaimana penyelesaiannya? Kalau soalnya cerita, Bu, bentuk aljabarnya bagaimana? Nah, bentuk aljabarnya harus kita pakai pemisalan dulu.
Gimana kita misalkan? Karena ada dua jenis kue, tetapi dia berbeda. Kita buat pemisalan. Untuk kue yang coklat itu kita misalkan dia sebagai Y. Untuk kue yang hijau kita misalkan dia sebagai untuk yang coklat kita misalkan dia sebagai X dulu di depan. Untuk yang hijau kita misalkan dia sebagai Y. Maka kita lihat di sana. Di situ ada berapa kue yang coklat? 2. Maka kita buat saja 2X. Yang hijau ada berapa kuenya? 3. Kita buat saja 3Y. Nanti bentuk aljabarnya yang mana, Bu? Itulah dia yang 2X tambah 3Y. Demikian juga di bawahnya. Apa diminta? Itu Vespa. 2 Vespa dengan 2 mobil. Sama aja. 2X tambah 3Y. Ada 2 variabel di sana. Karena jenisnya berbeda. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Sekarang kalian perhatikan video pembelajaran kita ya. Nah, di sini ada kita terapkan. Bantu aku untuk menyelesaikan permasalahan berikut ya. Oleh Rafa dan Aisyah, kira-kira bagaimana ya cara menjumlahkannya? Teman-teman, bantu aku ya. Aduh, kelihatannya Rafa sedang kesal. Kenapa ya? Ternyata 2 bungkus roti yang dibeli oleh Rafa sudah kadaluarsa. Rafa lupa untuk mengecek tanggal kadaluarsanya. Padahal Rafa ingin sekali makan roti sambil bersantai di pinggir kolam renang. Wah, Aisyah kenapa lagi nih? Oh, rupanya sesampainya Aisyah tadi di rumah, ia menuangkan minyak ke dalam tempat penyimpanan minyak goreng. Ternyata 1 bungkus minyaknya tumpah. Makanya Aisyah sambil menangis begitu. Untuk menenangkan dirinya, Aisyah meminum 1 botol air mineral yang dibelinya tadi di supermarket. Nah, setelah kejadian tadi, berapa ya kira-kira sisa barang belanjaan Rafa dan Aisyah, teman-teman? Before we were Iya. Ada yang dia beli ya kan? Untuk hari.
Bantu aku untuk menyelesaikan permasalahan berikut ya. Waktu anaknya Reva, dia akan pergi ke supermarket. Kita catat yang belajar gimana. Reva akan membeli 2 bungkus roti, 1 botol air mineral, 1 bungkus permen, dan juga 5 bungkus mie instan. Nah, ini Aisyah. Ia sedang berbelanja 3 bungkus minyak goreng, 5 botol air mineral, 4 bungkus mie instan, dan 2 bungkus roti. Nah, teman-teman, berapa ya jumlah barang yang dibeli oleh Reva dan Aisyah? Kira-kira bagaimana ya cara? Apa persamaan di sana? Sampai di situ aja dulu. Apa tadi periode yang pertama? Ada ibu siapa yang mau belanja? Ibu Raifa dengan ibu Aisyah. Ibu Raifa membeli apa? 2 bungkus roti. Membeli apa? 2 bungkus roti. Terus 1 botol air. Lalu 1 bungkus permen. Lalu mie instan ya? Mie instan, ya kan? Lalu nanti ada lagi Aisyah. Aisyah apa yang dia beli? 3 Nah, ini 2 roti, 1 air minum. Lalu 1 bungkus roti, 1 botol minum air mineral, 1 bungkus permen, 5 bungkus mie instan. Lalu untuk Aisyah tadi apa yang dia beli? Ayo, 3 bungkus minyak goreng, 3 bungkus minyak goreng. Lalu 5 botol air mineral. Lalu 4 bungkus mie instan, 4 bungkus mie instan. Lalu 2 bungkus roti. Nah, ini ada yang bisa cara membuat bentuk aljabarnya dari sini. Untuk Raifa dulu, kalau dia membeli 2 bungkus roti, 1 botol air minum, 1 permen, 5 mie instan, bagaimanakah bentuk aljabarnya? Ditanya. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai pemisahan. Kita misalkan aja rotinya itu sebagai rotinya dulu sebagai X, botol air minumnya sebagai Y, permennya sebagai Z, karena ada 3 ya kan? Lalu mie instannya sebagai B. Kita buat bentuk aljabarnya. Bagaimana? Bentuk aljabar. Lalu ini berapa? 2 X ditambah ini berapa? 1 Y ditambah ini berapa? 1 Z ditambah berapa? 5 B. Ini untuk daripada Raifa. Sekarang untuk Aisyah, ini Y. Roti tadi siapa? Roti X. Mie instan siapa? Mie instan. B. Air mineral siapa? Y. Lalu minyak ini adalah Z. Ya. Lalu kita kelompokkan ini menjadi berapa? 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 Inilah dia bentuk aljabarnya. Bu, kalau kita gabungkan pembelian Raifa dengan Aisyah boleh? Boleh. Bagaimana bentuk aljabarnya? Gabungkan saja 2X tambah 1Y tambah 1Z tambah 5P tambah 3Z tambah 5Y tambah 4P tambah 2X. Nah, kalau ditambahkan seperti itu, nah itu jadinya seperti pertanyaan kawanmu tadi. Kawanmu tadi bertanya, Bu, kalau penjumlahan aljabar kita kelompokkan dulu yang sejenis. Iya. Dengan cara bagaimana?
Aljabar belanja Raifa dengan Raisa tadi, ya kan? Ada 2E tambah itu kelompok itu. Di sana pengelompokan suku sejenis. Kita lihat yang sejenis. Apa syarat sejenis? Syarat sejenis mempunyai variabel sama. Kalaupun dia berpangkat, pangkatnya harus sama. Nah, dari persamaan di atas atau variabel bentuk aljabar yang di atas, perhatikan untuk yang 2E tambah 1Y tambah 1C tambah 5C tambah 3P tambah 5Y. Ini hasil pengelompokan belanja tadi nih. Tambah 4X tambah 2E. Lalu ini kalau kita kelompokkan dia yang sejenis, kita sederhanakan menjadi 2E digabungkan yang ada X-nya, ya kan? Lalu yang ada Y kita gabungkan, yang ada Z kita gabungkan. Karena ini nggak sejenis, terus masing-masing. Nah, dari sini kita sederhanakan 2E tambah 2E 4E 1Y tambah 5Y 6Y 1Z tambah 5Z 6Z. Lalu ini kita tulis 3P tambah 4E. Kenapa Bu? Itu kok nggak digabung? Karena tidak sejenis, tidak sama. Oke, lanjut ke bawahnya. Jadi untuk sisanya bagaimana? Bu, kenapa ada sisa? Karena tadi dia bermasalah roti yang dia beli tadi rupanya kadar luar. Kita kurangin. Siapa roti X? Kita kurangkan dengan X. Lalu katanya ada minyaknya tumpah. Berarti kita kurangi minyak 1. Ada lagi sudah tumpah minyaknya, kesel dia. Diambil air aquanya, dia minum. Berarti air aqua juga kita kurangi 1. Jadi sisa bentuk persamaannya, sisa bentuk aljabarnya seperti mana? Seperti ini. Kita kurangin. Ini roti yang kadaluarsa, ini minyak yang tumpah dengan air yang sudah diminum. Jadi inilah sisanya untuk Raifa dan ini sisanya untuk Aisyah. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dikonsepkan sedikit? Bisa, berarti pengelompokan sejenis-sejenis yang bisa dikelompokkan. Kalau nggak sejenis ya nggak bisa dikelompokkan. Kalau ada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, seseorang membeli, saya ke pasar nih membeli, baik itu bapak atau ibu, berarti penyelesaian aljabarnya bagaimana? Harus pakai pemisalan. Apa barang yang dia beli? Kita misalkan dulu. Bisa kita misalkan dia sebagai A, misalnya bisa kita misalkan dia sebagai B, B, Z atau A, B, C, D. Pertanyaan anak? Tidak ada? Kalau nggak ada di sini kita, karena dulunya sudah berkelompok, kita ibu bagikan LKPD, kerjakan LKPD dulu dengan kelompok temanmu, dipahami dulu perintah daripada soal yang kayak LKPD. Baca dulu, pahami, disuruh mengelompokkan, berarti harus kita kelompokkan. Kalau belum menyederhanakan, kelompokkan dulu baru bisa disederhanakan. Kalau perintahnya nanti menyebutkan, kita sebutkan aja, jangan menjelaskan. Oke, baik, Ibu Balita, LKPD-nya. Kelompok 1. Ini pelajaran dulu ya. Kelompok 2.
30 menit. Setelah itu kita persentase. Tulisnya di situ ya. Tulis namanya dulu. Ini tapi dia namanya tutup. Ini sini soalnya. Buka contoh soalnya di sana. Contoh soalnya ini ya. Misal siapa di sini? Ada Bu. Misalkan sebagai siapa lagi? Ada kardus. Dan misalkan sebagai Y. Ini siapa? Sahal membeli. Berapa yang beli? 3 buku, jadi berarti 3 buku tulisan jangan lupa kita membeli iya ini harus 2 3 kali ada 5 ya ini 2 kardus berarti 2 ditambah kalau begini satu jenis itu dia ya jenisnya tadi apa pakai hitam itu ada berapa di situ ya berarti 5 apa 5 dan pahamnya nomor 2 harus misalkan ini 2 apa 2 pisang ini sebagai apa sebagai ini berarti dia ajamannya 5 nomor 1 pakai pemisalan ya pakai pemisalan. Oke ini pakai pemisalan pisang misalkan pisang adalah X pakai bahasanya misalkan pisang sama dengan X apel sama dengan Y buat ini 5 pisang berarti 5 X. Oke berarti ini kurang harus kamu buat ini misalkan pisang sama dengan X pakai bahasanya. Nomor 1 nomor 1
pakai tulisan buat ini karena ini buat ini ya. Ini satu segini saja berarti 5 Oke, yang nomor 2 ini kita misalkan dulu seperti yang dulu tadi. Kalau pisang berarti kita pakai pemisahan. Pisang sama dengan X. Maka bentuk aljabarnya maka bentuk aljabarnya ini kira 5 X kan. Misal apel sama dengan Y, berarti ini berapa Y? Yang 4 Y. Ini 1X ya tambah 3Y. Betul. Ini 5X tambah 2Y. Nanti di sini harus pakai kalimat misalkan. Ya. Oke, mana? Pakai misal. Lanjut dengan cara yang sama. Pakai pemisahan. Yang perhatikan tabel 2 itu yang kolom-kolomnya itu kurang ya. Yang jam ya, yang kolom 4 ya. Yang jam itu pengurangan kan tandanya kan. Untuk yang ini penjualan, ini pengurangan. Kamu bertanya ibu caranya apa? Ada pengurangan. Caranya bagaimana? Harus pakai pemisahan. Ini dari bahasa pemisahannya mas. Buat misalkan, pakai bahasa misalkan. Misalkan pisang sama dengan X. Di sini aja misalkan sama dengan X. Ya. Misalkan kita sama dengan X, lalu untuk aljabarnya ada berapa? Ya, X 5 X. Oke, yang bawahnya bisa lagi misalkan
Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Saha beli apa saja? Saya hanya membeli 5 buku saja Pak. Dari percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan buku dengan satuan yang berbeda. Pak Iksan menyatakan buku dalam bentuk kardus, sedangkan Pak Sahal menyatakan buku yang ia beli dalam bentuk satuan buku. Menyatakan dalam bentuk tabel dan bentuk aljabar. Sebutkan jawabannya. Pak jawaban dari Pak Iksan itu apa? Untuk jawaban Pak Iksal, kardus, misal kardus X dan buku Y. 2 kardus berarti 2 kardus sama dengan 2X dan 3 buku sama dengan 3Y. Berarti 2X tambah 3Y. Pak Sahal 5 buku sama dengan X, yaitu sama dengan 5X. Oke, kalau yang lain ada yang berbeda jawabannya? Iya, apa ya? Apa di mana bedanya? Di mana bedanya? Siapa yang beda? Ayo, kelompok 1 apa bedanya? Di kelompok 1 tidak dimisalkan katanya. Kalau soalnya cerita harus pakai pemisal, memisalkan. Berarti nanti di sini saya buat pemisalan. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sama dengan kelompok 4, sama kelompok 3, sama jawabannya? Sama. Ya silakan dulu. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 2, ayo kelompok berapa? Soal nomor 2. Adit. Ayo. Soal nomor 2. Kelompok 1 nomor 3 ya? Selanjutnya kelompok 1 lebih mudah kan? Lebih dulu tadi kan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lihat kelompok ini kan nomor 2. Silakan. Misal pisang 5X, misal apel 4X, 1X tambah 3Y, misal pisang X, apel Y, 5Y tambah 2X, misal apel 5Y tambah misal pisang X. Bentuk aljabarnya coba untuk nomor 1 dulu. Ada berapa pisang di sana? 5. Berarti bentuk aljabarnya menjadi 5X. Kenapa 5X? Karena pisang tadi kalian misalkan sebagai X-nya. Oke, nomor 2. 4 apel. Iya. Bentuk aljabarnya 4X. Oke, nomor 3. 1X tambah 3Y. Iya, bentuk aljabarnya 1X tambah 3Y. Nomor 4. 5Y 2X. 5. 5Y 2X. X dulu paling depan ya kan? Kalau untuk variabel ya. X-nya kita taruhkan di depan. Berarti 5 X tambah 2Y. Oke, lanjut nomor 5. Siapa yang dia misalkan sebagai X? Ya, buku. Berarti ada berapa buku? Ada berapa buku? 2. Bentuk aljabarnya menjadi 2X. Oke, nomor 6. X-nya siapa? X-nya siapa? Nomor 6. Jam. Iya. Bentuk aljabarnya ada berapa jam? Min X. Iya. Terakhir, bacakan yang lengkap. 3 buku dikurang 2 jam. Bentuk aljabarnya menjadi 3X kurang 2Y. iya. Untuk kelompok yang lain ada yang berbeda? Tidak. Ada yang tidak pakai pemisalkan atau tidak
kelompok 1 sebelumnya tadi ya ada kesalahan sedikit ya. Soal ceritanya itu tidak pakai pemisalan atau dimisalkan. Itu sedikit nanti itu keliru, mohon diperbaiki. Oke, untuk yang di sini yang poin nomor 2 kelompok 1 sudah pakai pemisalan. Sudah pakai. Kelompok yang lain sesuai, cocok, sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 untuk soal yang nomor 3. Kalian sudah nomor 3? Maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas nomor 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ali mempunyai 5 buah robot dan 8 buah mobil-mobilan. Jika 2 buah robot dan 3 buah mobil-mobilannya ia berikan kepada Ihsan, berapa sisa robot dan mobil-mobilan Ali? Nyatakan dalam bentuk aljabar. Ali mempunyai 5 buah robot dan 8 buah mobil-mobilan. Diberikan 2 robot dan 3 mobil kepada Ali. 5x tambah 8y kurang 3x tambah 3y sama dengan 5 kurang 2x tambah 8 kurang 3x, hasilnya 3x tambah 5y. Oke, pertanyaan ibu itu siapa? Ibu kalau misalkan dengan siapa tadi? Dengan mobil-mobilan. Robotnya ibu. Robotnya Y. Oke, kita tinggalkan itu, lanjut ke satu lagi. Nanti kita paskan dengan kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain perhatikan. Suatu ketika Bu Yanti membeli 2 kilogram telur dan 1 liter minyak goreng. Setelah sampai di rumah, Bu Yanti merasa kurang. Kemudian Bu Yanti membeli 1 kilogram telur dan 1 liter minyak goreng. Berapa jumlah telur dan minyak goreng Bu Yanti? Nyatakan dalam bentuk aljabar. Bu Yanti membeli 2 kilogram telur, 1 kilogram 1 telur dan tambah 1 kilogram minyak, tambah 1 minyak sama dengan 2x tambah 1y tambah 1x tambah 1y sama dengan 2x tambah 1x tambah 1y tambah 1y sama dengan 3x tambah 2y. Iya, siapa yang kalian misalkan sebagai X di sana? 2. Sebagai X di sana siapa? Apakah telur atau minyak goreng? Berapa? Telur. Lalu minyak goreng sebagai Y. Misalkan siapapun yang memisahkan lebih dulu, kalau dia A akan di depan dulu, jangan Z-nya nanti di belakang. Tadi kan ada dikatakan X-nya Bu, Y di depan, jangan ya. Misalnya yang paling depan misalkan dulu, kalau X berarti X dulu baru Y. Kalau misalkan nanti A atau B, A dulu baru Y, seperti itu. Oke, jadi berapa pengurangan di sana? Ada penambahan atau pengurangan? Penambahan. Kenapa ditambah? Iya, karena dia merasa kurang. Nah, cukup. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2x buku Boleh belajar dengan temannya ya. Lalu aljabarnya, bentuk aljabarnya menjadi 3y. jadi kalau dikelompokkan tadi bentuk aljabar untuk Pak Ihsan itu menjadi berapa? Menjadi 2x tambah 3y. Benar, coba untuk Pak. Lalu Pak Sahal. Pak Sahal ini berapa bentuk aljabarnya? Aljabarnya 5x. 5x, karena buku tadi kamu bisa
Oke, berbalik ke belakang soal nomor 2. Silakan bergantian. Misalkan pisang sama dengan kamu sudah pakai tulisan nggak sama ya? Tapi mereka tidak pakai tulisan sama. Oke, silakan. Misal pisang X, bentuk aljabarnya 5x. Misalkan apel X, bentuk aljabarnya 4x. Misalkan pisang, misalkan 1x tambah 3y. Misalkan 5x tambah 2y. Stop dulu, itu udah nomor berapa? Nomor 4. Untuk nomor 1, misalkan pisang itu sebagai X, bentuk aljabarnya ada 5x. Kali jalan bacanya kan? Biar kawan nggak bingung. Nomor 2, itu kalian misalkan sebagai apa? Apel sebagai X, berarti bentuk aljabarnya adalah 4x. Lanjut nomor 3. Misalkan 1x, Misalkan pisang sama dengan X, apel sama dengan Y, bentuk aljabarnya menjadi 1x tambah 3y. Lanjut. misalkan 5x tambah 2y, bentuk aljabarnya 5x tambah 2y. Ada yang salah kan? Misalkan 5x, kalau misalkan itu harus nama buahnya dulu, ya kan? Coba nomor 5, nomor 5. Ada buku di situ, nomor 5. Misalkan buku sebagai X, ya kan? Berarti 3x kurang 1x menjadi berapa? Iya, menjadi 2x. Nomor 6. Misalkan Jam, 1 jam dikurang 2 jam, berarti bentuk aljabarnya menjadi negatif jam, karena jam kali X berarti negatif X. Oke, terakhir ada 3 buku dikurang 2 jam, buku sebagai X, jam sebagai Y, berarti bentuk persamaannya menjadi 3x dikurang 2y. Oke, terima kasih. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah, nanti di sini tadi ada sedikit kesalahan, ada sedikit perbedaan. Maksud ibu di sini harus kita luruskan bahwa tadi di kelompok 1 itu menjawab soal RKPD1-nya tidak menggunakan kata pemisalan, harus dimisalkan dulu. Karena kenapa Bu? Karena soalnya itu bentuk cerita, supaya kita bisa menyederhanakannya atau membentuknya ke dalam aljabar harus kita misalkan lebih dulu ya. Dipahami selanjutnya, oke? Oke, kita kumpulkan LKPD-nya. Ada pertanyaan? Pertanyaan LKPD. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita ambil dulu kesimpulan untuk materi menyederhanakan bentuk aljabar. Ini bahan belajarnya pegang. Oke, mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Menyederhanakan bentuk aljabar. Apa langkah pertamanya? Apa syaratnya? Atau cara-caranya? Atau bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk aljabar? Yang pertama tadi harus kita kenali dulu unsur-unsur dari aljabar. Setelah itu kita kelompokkan yang mana suku sejenis dan yang mana bukan suku sejenis. Yang ketiga, setelah kita kelompokkan sejenis dan tidak sejenisnya, maka kita bisa menyederhanakan bentuk aljabarnya. Paham? Ada pertanyaan? Masih fokus? Atau sudah lapar? Sedikit ya? Masih fokus ya? Gak ada pertanyaan? Ibu adakan evaluasi. Ibu kasih soal evaluasi, bukan kerja kelompok tetapi individu. Nah, kita buktikan dulu pengetahuan kalian sampai di mana. Nah, kerjakan per individu, tidak kelompok. Tulis namanya. Pulpen.
lagi ya. Yang lain? Jangan lupa belajar di rumah, diulang-ulang kembali, ya kan? Seperti kalau ada kesalahan, ulang kembali kesalahannya, diulang materinya, dipahami bentuk soalnya, banyak berlatih, itu aja kuncinya. Oke, untuk pertemuan minggu depan, berarti kita lanjut ke perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Menyederhanakan bentuk aljabarnya dalam perkalian dan pembagian. Oke, sebelum Ibu akhiri, kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan nanti kembali ya. Kembali berdoa. Ibu sudah tutup. Ibu. Iya.
tidak ada mau materi yang sulit, tetap juga belajar. Oke, Bu akhiri pembelajaran sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.